selamat malam. Selamat datang di PA online bareng Alkitab. Ya, teman-teman, senang sekali kita bisa ketemu lagi malam hari ini. Semoga malam hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan berkat melalui penggalian yang akan kita lakukan bersama. Oke, teman-teman, saya ingin memberikan beberapa kata pengantar lebih dahulu ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh beberapa teman untuk PA bareng ya. Karena itu saya sangat berharap kita semua bisa aktif ya, bukan hanya kami saja tetapi juga teman-teman yang ada di rumah juga boleh aktif. Ada komentar yang boleh saudara sampaikan kepada kami, nanti saya akan bacakan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Roma. Halo Roma. Halo Ibu. Iya. Nah, kita akan berdua nih malam hari ini. Gimana Roma? Apa kabar hari ini? Iya, hari ini sehat, kuat, dan luar biasa sih. Masih Iya. bisa menyapa sahabat sabda lagi. Hari ini acaranya apa nih Roma? Nah, hari ini seperti biasa, dalam minggu ini di hari Senin kita akan belajar mendalami Alkitab di dalam seri Alkitab. Ya, hari ini topnya apa nih? Nah, topnya hari ini berkaitan dengan minggu ini juga Bu, yaitu tentang lahirnya gereja dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, itulah yang akan kita gali bersama-sama ya malam hari ini. Nah, teman-teman, tadi saya mengucapkan ada satu kata yang mungkin teman-teman yang baru belum tahu, yaitu Alkitab. Ya, PA bareng kita ini akan membahas satu pasal, tetapi bukan sembarang pasal. Ini pasal yang kebanyakan sering sudah dikenal oleh banyak orang, makanya top, pasal-pasal top yang kita akan bahas supaya teman-teman bisa bersama-sama menggali, karena teman-teman juga sudah tahu pasal-pasal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan berkat dan kita melihat dengan cara baru malam hari ini untuk menggali gitu ya. Nah, kita akan menggali pakai metode sabda. Sabda singkatan apa tuh Roma? Sabda, simak, analisa, baca, diskusi, dan Belajar. belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Oh iya. Iya, jadi metode sabda itu salah satu metode yang bisa dipakai untuk PA. Sebenarnya untuk PA boleh pakai metode apa saja sih, tidak ada larangan untuk memakai metode yang sudah saudara pakai secara rutin, tidak apa-apa. Tapi dari sabda, karena kami juga punya metode PA yang sering kita pakai, SABDA, tadi singkatan yang sudah diberikan oleh Roma. Kalau ada yang pengen tahu apa itu metode SABDA, nanti admin akan memberikan link ke sana untuk saudara bisa lihat tutorialnya gitu ya. Nah, malam hari ini kita nggak akan sempat membahas, karena itu kita akan langsung saja karena waktu yang sangat sempit. Semoga 30 menit selesai ya. Amin. Iya, semoga. Iya. Oke, jadi Roma, Ya. kita akan undang beberapa teman nih untuk hadir dan bersama-sama join kita. Siapa mereka? Ya, kita akan undang dua teman yang istimewa malam hari ini. Minggu lalu pasti tahu ini dari teman kita Ayu admin, salah satu admin di Sabda, ada Tere dan juga sahabat Sabda. Dan ini atas nama akun Suara Pertobatan, tapi akan diwakili oleh Kak Iskia gitu. Iya, halo Iskia. Sudah join belum nih? Sudah join tapi kita admit dulu. Oke. Ya, sambil tunggu mungkin Roma bisa jelaskan beberapa overview yang akan kita pelajari berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2. Teman-teman silakan buka Alkitabnya. Boleh Alkitab buku, boleh Alkitab digital. Ya, silakan Alkitabnya dibuka untuk Kisah Rasul pasal 2. Oke, kita sabar ya teman-teman. Kita lagi mengundang juga Hiskia. Semoga bisa cepat bergabung. Hey, halo Hiskia. Shalom Bu Yulia, shalom Kak Roma. Halo, selamat malam. Bagaimana Di tempatmu kabar? selamat sore ya. Selamat malam, selamat sore. Di Iya. tempat saya jam 4.30. Tere juga sudah gabung. Karena kita sudah gabung semua, kita doa dulu ya sebelum kita mulai. Ya, semua mau pimpin doa? Oke, mari rekan-rekan semua kita berdoa dulu sebelum kita PA hari ini. Mari kita berdoa.
Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami semua untuk kembali duduk diam untuk belajar firman-Mu, dan berkati Tuhan untuk acara IG Live Alkitab malam hari ini. Khususnya Tuhan, kami akan belajar dari Kisah Para Rasul 2. Berkati setiap kami yang menggalinya, kami yang belajar, dan kami yang akan mengaplikasikannya. Kiranya Tuhan tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami mengikut Engkau. Berkati juga untuk Kaiskia, untuk Tere, Bu Yulia, dan hamba-Mu, bahkan seluruh rekan-rekan dari sahabat-sahabat yang join pada malam hari ini. Tuhan berkati supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang membuahkan kami dan juga memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. 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 Oke. Iya, sudah bergabung ya bersama-sama dengan kita malam hari ini, Tere dan juga Kak Iskia. Perkenalkan sekali lagi teman-teman, ini teman saya ada Tere, ada Kak Iskia, sahabat Sabda. Ya, dan ini salah satu mitra dari Sabda juga. Oke, teman-teman yang join malam hari ini, kita nggak cuma berempat saja, tapi nanti harapannya kita bisa PA bareng, namanya juga PA online bareng. Jadi silakan teman-teman buka sekarang Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2, dan kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut dan kita akan mendalami Kisah Para Rasul pasal 2 secara secara dalam gitu ya, bersama dengan dua teman saya akan bicarakan sedikit itu overview dari Kisah Para Rasul secara umum saja. Nah, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang anak Tuhan yang luar biasa bernama Lukas, dan ini adalah buku keduanya setelah dia menuliskan Injil Lukas. Dan Kisah Para Rasul ini adalah selain ditulis oleh Lukas ini kita tahu dia seorang pengikut Tuhan, dan dia seorang yang bukan Yahudi gitu ya. Dia satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi, dan dia juga seorang yang berpendidikan. Dia seorang dokter dan sekaligus dokter pribadinya Paulus. Kita tahu di dalam perjalanannya misi Paulus yang kedua, Lukas bersama-sama dengan Paulus di situ. Nah, dan gambaran untuk secara umum ya, untuk Kisah Para Rasul ini bercerita tentang setelah Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat untuk memberitakan Injil gitu. Dan di Kisah Para Rasul 1, kalau 2 minggu yang lalu teman-teman ngikutin, kita sudah lihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya akan ada satu Roh Kudus yang akan turun sebagai penghibur dan penolong. Dan di pasal 2 ini Roh Kudus sudah turun dan menggenapi menjadi janji Bapa dan menggerakkan gereja untuk memberitakan Injil. Dan pasal 9 sampai 28 Kisah Para Rasul kita lihat gimana Paulus dipanggil Tuhan juga untuk menjadi misionaris gitu, untuk menjadi pemberita Injil ke seluruh bangsa, bahkan di luar bangsa Yahudi sendiri. Nah, itu gambaran umumnya untuk Kisah Para Rasul ini, dan saya akan bertanya kepada teman-teman yang sudah join malam hari ini, khususnya Tere dan juga Kak Iskia. Nah, kita akan masuk ya, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ada berapa ayat di dalam pasal 2 ini? Kalau teman-teman tahu. Tere, bisa mungkin menjawab? Ya, di pasal 2 ini ada 47 ayat, Kak. Nah, kalau sebelumnya, 2 minggu yang lalu kan kita bahas pasal Kisah Para Rasul 1 gitu. Nah, di situ ada 26 ayat, dan untuk hari ini kita akan bahas yang 47 ayat di Kisah Para Rasul 2. Iya, ada 47 ayat ya, tapi nggak mungkin kita akan bahas 47 ayat ya. Karena ini sangat banyak dan waktunya mungkin kurang cukup. Tapi kita akan melihat dari pilihan ayat yang akan dipilih teman-teman. Nah, ini kepada Kak Iskia ada berapa perikop di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, dan judulnya apa saja perikopnya? Iya, dari Kisah Para Rasul 2, yang dari yang saya baca ini ada 3 perikop. Jadi perikop pertama itu Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Kemudian khotbah Petrus, ini sebagai respon cemoohan yang dilontarkan sebagian orang ya mengenai manifestasi Roh Kudus terhadap para murid, itu ada di ayat 13 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu perikop cara hidup jemaat yang pertama pasca turunnya Roh Kudus. Iya, pasca turunnya Roh Kudus kita lihat ada di ayat perikop ketiga 41 sampai 47. Oke, kembali lagi ke Tere ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini pastinya ada orang-orang yang ada di sana gitu ya, tokoh-tokoh yang muncul di dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Ada siapa saja tokoh-tokohnya?
Nah, kalau kita lihat di pasal 2 ini, tokohnya itu ada Allah, ada Yesus, Roh Kudus, murid-murid, Petrus, Yoel, Daud. Nah, karena ini juga kan Kak, peristiwa Pentakosta gitu. Jadi di ayat 9 itu banyak disebutkan orang-orang yang berkumpul di situ gitu. Karena saat itu dalam kondisi perayaan Pentakosta. Ya, iya, di ayat 9 dan 10 ya, ada banyak sekali penduduk dari banyak bangsa gitu yang berkumpul di Yerusalem. Oke, selain tokoh-tokoh ini, kembali kepada Kak Iskia ya, kata-kata penting apa atau kata-kata yang sering diulang gitu di dalam Kisah Para Rasul 2, karena biasanya kata-kata yang sering diulang itu menjadi satu penekanan yang penting, berarti itu jadi poin yang penting di dalam pasal 2 ini. Kalau kata-kata yang diulang, waktu saya cermati ini, saya menemukan ada 2 kata. Menemukan cukup banyak, ada sekitar 6 kali pengulangan kata Roh Kudus, atau kata roh yang terkait dengan Roh Kudus itu. Ada Rohku, ya, roh Tuhan ya. Kemudian satu lagi pengulangan kata berkata-kata. Ini ada 6. Terus maupun ada berkata, ada tiga kata ya. Jadi saya pikir 2 kata ini banyak diulang, karena mungkin karena perikopnya kan bicara mengenai turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini utamanya pada hari Pentakosta. Kemudian yang kedua, manifestasinya itu memampukan para murid berkata-kata dengan bahasa Galilea, namun dimengerti oleh orang berbagai bangsa melalui bahasa mereka masing-masing. Kira-kira itu Kak Oma. Iya, iya. Bisa teman-teman lihat di dalam perikop 1 ya, jelas sekali di sana seperti yang dijelaskan Kak Iskia. Nah, kembali ke Tere ya. Jadi secara umum setelah kita melihat tokohnya, setelah kita melihat siapa saja yang muncul dan berapa perikop, nah Tere bisa jelaskan poin atau kesan umum dari Kisah Para Rasul 2 ini apa? Kalau aku melihatnya itu di sini membahas secara umumnya itu datangnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah itu Injil diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, dan selanjutnya khotbah Petrus tentang Kristus yang bangkit dan pertobatan orang-orang pada saat itu gitu. Gimana Ter? Tadi yang terakhir? Oh ini, apa khotbah besar Petrus tentang Kristus yang bangkit dan pertobatan orang-orang. Oke. Dan Iya. lahirnya jemaat mula-mula. Benar, di perikop terakhir. Iya. Gimana kehidupan jemaat mula-mula ya. Oke, terima kasih. Nah, kita jadi udah melihat ya teman-teman semua overview dari Kisah Para Rasul 2. Sebenarnya masih banyak bagian yang bisa kita gali untuk mengetahui lebih dalam gitu. Tapi kita akan menggali lebih dalam dengan pilihan ayat yang diberikan oleh Tere dan juga Kak Iskia. Nah, ini untuk Kak Iskia pilih ayat berapa, Kak? Saya pilih ayat paling terakhir, 2 ayat terakhir, 46 sama 47 Kak Tere. Oke, 2 ayat paling terakhir ya. Ya, itu pilihan ayat yang bagus. Sedangkan Tere pilih ayat berapa? Apakah sama ayatnya? Oh tidak, kalau saya pilih ayat yang ke-38. Oke, ya. Satu dari perikop 2, satunya dari perikop terakhir ya. Oke, karena Tere memilih ayat 38, kita akan menggali sama-sama bersama Tere dulu. Nanti setelah itu kita lihat perikop yang ketiga yang digali oleh Kak Iskia. Nah, di ayat 38 berbunyi demikian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kita akan gali ayat ini bersama dengan Tere, dan silakan teman-teman juga, kita sudah buka ruang untuk kita bisa menggali bersama-sama ayat 38 ini khususnya. Nah, di sini dikatakan bertobatlah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Menurut Tere, apa arti bertobat di dalam ayat 38 ini? Saya melihat kan kata bertobat di sini kalau diambil dari bahasa Yunaninya metanoia, atau kalau teman-teman pernah berkunjung ke situs Alkitab Sabda, kalau pernah lihat yang nomor strong, itu menggunakan nomor strong 3340 gitu. Nah, di sini artinya itu adalah menyesal, mengubah pikiran, berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa, dan merasakan penyesalan yang dalam gitu. Jadi arti bertobat dalam ayat ini ya kita harus bersedia berubah
dan mencocokkan diri pada kehendak Allah gitu. Berarti Petrus benar-benar menekankan adanya apa ya? Berbalik gitu ya dari jalan yang lama kepada jalan yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, ini tadi kelewatan ya. Kita belum tahu ini konteksnya tentang apa. Jadi ini Petrus ngomong kepada siapa saat itu gitu dan dalam konteks Oh. apa? Saya melihat kalau kita mundur lagi ke ayat 14, di sana ada dijelaskan saat itu di situ dituliskan bahwa Petrus sedang berkata-kata kepada orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem yang mau menertawakan para rasul yang saat itu berbicara dalam bahasa asing gitu, atau bisa dibilang bahasa roh. Nah, di situ intinya Petrus saat itu berbicara pada orang-orang yang ada di Yerusalem gitu. Oke, jadi bukan hanya para murid 12, tetapi orang-orang yang berkumpul saat itu di Yerusalem. Iya. Nah, oke. Iya, jadi kita akan lihat lebih dalam lagi ya. Kita sudah lihat terus ngomong kepada orang banyak yang ada di Yerusalem, dan di bagian kedua dikatakan adalah bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini mengapa Petrus menekankan bahwa mereka harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus? Karena kenapa di ayat ini Petrus menekankan itu, ketika kita menyatakan diri untuk bertobat gitu, ini sebagai lambang gitu, sebagai simbol kalau kita itu udah bertobat. Itulah kata baptis yang ditekankan Petrus di sini, dan di sini juga ada penekanan harus gitu. Nah, harus di sini berarti harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus gitu. Karena kan kalau kita tahu dulu jemaat mula-mula itu, saat itu orang itu percaya kepada Bapa, kepada Roh Kudus melalui cerita para nabi gitu kan. Sedangkan mereka belum terlalu mempercayai Yesus itu gitu. Tetapi mereka juga di sini Petrus menekankan kepada mereka kalau mereka itu harus percaya kepada Yesus yang telah menebus gitu, yang telah menyelamatkan dari dosa. Namun kita perlu hati-hati, baptisan itu bukanlah syarat untuk diselamatkan gitu. Tetapi melainkan sebagai tanda kalau kita itu sudah bertobat dan menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi di sini. Oke, jadi bisa kita lihat ya, memberi dirimu dibaptis ini bukan syarat supaya kita selamat atau poin plus gitu, tetapi dibaptis ini sebagai ikrar gitu, kita kita menyampaikan bahwa kita sebagai keluarga Kristus dan memulai hidup baru di dalam Kristus. Ya, benar sekali. Jadi ketika Petrus mengatakan kepada mereka untuk bertobat dan memberi hidupmu dibaptis, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, mereka menerima pengampunan dosa, itu ada di kalimat terakhir yang ayat 38, dan menerima karunia Roh Kudus. Ya, menerima karunia Roh Kudus yang dimaksud di sini merupakan tanda lahiriah yang kelihatan gitu kalau orang tersebut sudah bertobat. Pada masa gereja mula-mula dulu kan orang yang bertobat itu langsung dibaptis tanpa penundaan gitu. Atau bisa dibilang pembaptisan dan penerimaan Roh Kudus itu dulu hampir berdekatan gitu. Kalau teman-teman atau kita semua pernah mendengar cerita tentang yang Cornelius, Sida-Sida Ethiopia, dan lain-lain gitu. Khususnya di kisah para rasul ini gitu. Oke, ya. Jadi apakah berarti di sini Ter, kalau kita dikatakan akhirnya dosa kita diampuni, kita udah nggak bisa berbuat dosa? Oh, tentu kita masih manusia daging gitu. Ya, berbuat dosa itu pasti kapan aja bisa terjadi. Tapi kan yang diharapkan di sini kita itu tetap mau memberikan diri untuk diperbarui setiap hari dan bertobat, berbalik kepada Bapa seperti yang tadi udah kita bahas juga tentang pertobatan gitu kan. Iya, maksudnya di sini dosa kita diampuni, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Ya, oke. Nah, setelah kita menggali lebih dalam dari ayat 38 ini, bisa dijelaskan kenapa Terry tertarik tadi memilih ini? Padahal ada 45 ayat ya, karena 2 sudah dipilih Kak Iskia. Kenapa tertarik memilih ayat ini? Waktu membaca ini, khususnya di perikop ini kayak goal gitu. Khususnya dari khotbah Petrus saat itu gitu.
Jadi ini juga kayak sebuah rangkaian tentang kalau kita itu harus mengabarkan kabar baik. Kalau kita ingin beriman kepada Yesus Kristus, artinya kita juga harus mau bertobat gitu dan memberi diri dibaptis. Ini juga kayak jawaban dari kalau kita baca lagi yang ayat 37, ini jawaban pertanyaan atau kan saat itu kayak kalau kita pertemuan gitu atau sedang melakukan PA bareng kayak gini, Petrus saat itu kayak minta feedback gitu. Jadi ini jawaban dari pertanyaan yang di ayat 37. Oh iya, ya itu dikatakan mereka sangat terharu dan bertanya apa yang harus kami perbuat, dan Petrus memberikan jawaban untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Oke, Ter, belajar apa dari ayat yang sudah dipilih ini, Ter? Oh, kalau belajarnya itu ya diingatkan lagi gitu. Keselamatan udah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia juga telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, menebus kita. Ya, kita harus menyambut keselamatan tersebut yaitu dengan bertobat, dengan meninggalkan kehidupan lama dan berbalik kepada Tuhan gitu. Kebetulan waktu mempersiapkan ini, aku juga baca artikel Kak gitu, yang berhubungan dengan ayat hari ini juga gitu. Di sana dikatakan iman sejati pasti mengakibatkan pertobatan, dan pertobatan yang sejati pasti disebabkan atau digerakkan oleh adanya iman yang sejati gitu. Dan apa kalau kita melihat juga ini kan kayak mengingatkan kita juga gimana supaya kita bisa mengenyam relasi yang intim dengan Tuhan gitu. Jadi dari ayat ini saya diingatkan bahwa kita harus mau diperbarui setiap hari gitu. Belajar untuk terus mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan gitu. Itu yang aku pelajari dari ayat ini. Ya, oke, ya. Jadi kita sudah menggali ya bersama-sama dengan Terena, dan karena kaitannya hari ini kita juga belajar tentang gereja gitu ya. Nah, ini apa aplikasinya mungkin bagi pergumulan pribadi atau bagi gereja, tempat di mana Tere mungkin bertumbuh, atau bagi gereja pada umumnya? Kalau aplikasinya itu untuk pribadi yang pertama pasti bersyukur. Bersyukur udah diselamatkan Tuhan, udah dikasih kesempatan juga untuk melayani gitu. Nah, itu yang paling disyukuri. Keselamatan yang Tuhan karuniakan itu yang paling saya syukuri. Dan untuk selanjutnya itu sharing juga gitu sama teman-teman tentang kalau kita itu harus bertobat, harus memberikan diri dibaptis, dan juga memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, karena tadi kakak juga bahas kalau ini minggu ini khususnya akan hari perayaan Pentakosta gitu, ya berdoa juga kepada gereja gitu supaya kita kembali gitu kepada cara hidup jemaat mula-mula dulu yang selalu mengerjakan misi kerajaan Allah itu sih. Jadi berdoa untuk gereja khususnya. Oke, ya. Jadi puji Tuhan teman-teman, kita belajar hari ini dari ayat 38, dan juga Tere sudah sharing gitu dari ayat yang dipilih ini, khususnya sampai aplikasi tadi berdoa bagi gereja ya. Karena minggu ini juga kita merayakan lahirnya gereja. Nah, terima kasih Tere untuk sharingnya, dan kita mau melihat bagaimana perikop ketiga. Tadi kalau kita lihat perikop kedua ya, setelah khotbah Petrus gitu, dan pada intinya diajak untuk bertobat dan juga memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana setelah mereka percaya? Nah, kita akan kepada Pak Kak Isgia, karena sudah memilih ayat 46 dan 47 ya. Kita akan baca dulu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Kak Iskia, ketika kita tadi belajar ya, ketika saya juga membaca ayat ini, apa yang mereka lakukan sebenarnya setiap hari? Karena dikatakan di sini setiap hari gitu. Iya, Kak Roma, yang dilakukan murid Tuhan Yesus berkumpul dalam bait Allah. Itu ada di ayat 46, berkumpul dalam bait Allah untuk bertekun dan memecahkan roti secara bergilir, serta makan bersama-sama. Jadi menarik, antara kebutuhan rohani dan jasmani dipenuhi dalam persekutuan orang percaya. Jadi satu. Iya ya, jadi kenyang dua-duanya ya, kenyang jasmani dan kenyang rohani.
Oke, ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya ya di jemaat mula-mula. Yang kedua, bagaimana ketika apa ya sikap mereka gitu dalam pertemuan mereka setiap hari ketika mereka berkumpul dan juga bersekutu. Sikap mereka Yang dalam persekutuan itu. ada di ayat 46 juga ada mereka bertekun, bersehati, bergembira kalau di Alkitab atau bersuka cita ya, dan dengan tulus hati. Ya, itu yang saya dapat. Iya, tulus hati itu seperti apa? Tulus hati, maaf Kak Roma sebentar. Ya, tulus. Ada yang ikutan PA juga, si kecil. Iya, mau ikut Ya, tulus hati artinya tidak ada apa namanya, keterbukaan mungkin ya, atau tidak ada ketersembunyian dalam hati seperti itu. Jadi benar-benar saling terbuka, saling mengerti, dan saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Nah, di ayat ini juga kita melihat, katanya di ayat 47, mereka disukai oleh semua orang. Nah, ini poin plusnya apa sih sebenarnya yang buat mereka itu disukai oleh banyak orang? Ya, mereka disukai karena di ayat 45-nya mereka murah hati ya, mereka generous. Mereka mau menjual harta miliknya, kemudian membagi-bagikan kepada semua orang dengan keperluan masing-masing, Kak Roma. Iya, jadi dari ayat 45 ini benar-benar kita bisa lihat ya buahnya ya. Jadi ketika mereka lahir baru, kelihatan buahnya dari hidup baru mereka ya. Jadi mereka menjual harta mereka, membagi-bagikannya, dan juga bertekun. Ini buah yang bisa didapatkan, sehingga secara tersirat mereka dilihat orang dan menjadi apa ya, suratan Kristus yang terbuka gitu bagi banyak orang. Nah, kita lihat di ayat 47 ini ya, mereka dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi apakah jumlah mereka juga bertambah nih secara kuantitas kalau dilihat dari pasal ayat ini? Iya, kita bisa baca di ayat 47, mereka disukai, tadi Kak Roma juga bilang mereka disukai banyak semua orang, dan karena itu tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi secara kuantitas ada penambahan jumlah orang percaya. Iya, secara kuantitas terus bertambah dan mengalami peningkatan. Dan secara kuantitas juga kita lihat ternyata bukan hanya bertambah jiwa, tapi kuantitas yang bermutu gitu, karena jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kualitas? Apakah juga bertambah atau bertumbuh secara kualitas? Kalau kualitas dari analisis dengan melihat di Kisah Para Rasul 2 ini agak tricky ya. Kalau tadi kan jumlah kelihatan, kuantitas Tuhan menambah jumlah. Tapi kalau secara kualitas yang saya dapatkan ini mungkin karena kita bicara karunia Roh Kudus, jadi ada buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang percaya, seperti tulus hati, gembira atau sukacita, kemudian kasih dan murah hati tadi, seperti yang tadi sudah dibilang. Ini saya pikir indikator kualitas yang dihasilkan oleh Roh Kudus ya, tuntunan Roh Kudus. Itu Kak Roma. Iya. Jadi kita bisa lihat ya, jadi secara kuantitas, secara kualitas gereja mula-mula itu benar-benar gereja yang kembali kepada kehendak Bapa. Sebenarnya di ayat 42 ini bisa jadi satu poin sih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan. Nah, jadi secara kualitas juga tetap mendasari kehidupan rohani mereka dengan pengajaran rasul-rasul gitu, atau belajar firman Tuhan. Nah, kita sudah melihat nih, kira-kira apa yang membuat Kak Iskia tertarik memilih perikop ini, khususnya ayat 46 dan ayat 47 ini? Yang pertama di ayat 46 ini hal yang kita rindukan ya sama-sama setelah 2 tahun pandemik, akhirnya bisa kembali onsite. Maksudnya saya sendiri sudah hampir 2 tahun masih gereja online sampai sekarang nih. Kalau dengar-dengar di Indonesia sudah ada gereja onsite, sudah kembali menggelar ibadah. Jadi bagi saya pertemuan-pertemuan orang percaya, komunitas ini secara fisik itu tidak bisa tergantikan gitu ya. Jadi walaupun alternatif bisa dilakukan dan tetap bisa memberkati, tetapi pertemuan-pertemuan fisik, bersekutu bersama, makan bersama gitu ya, fellowship, ini hal yang penting buat kita orang percaya. Kan kalau ibadah online misalnya,
kita mungkin ibadah bisa, tapi fellowship-nya agak sulit ya. Misalnya makan bersama, yuk kita ke dapur masing-masing, membawa makanan, makan di depan kamera, misalnya kan agak aneh bisa seperti itu. Tapi dengan bersama-sama onsite ataupun pertemuan fisik ini, itu yang saya dapatkan. Yang kedua di pasal ayat 47-nya, mungkin saya melihat tujuan atau goal gitu ya, turunnya Roh Kudus kepada murid-murid pada saat itu, konteks pasal 2 ini, bagaimana kehidupan mereka dirubah, kemudian menjadi saksi Kristus, disukai semua orang, bukan berarti mengikuti arus, tapi hidup kekristenan mereka disukai orang dan menarik karena karena itu berdampak bagi penambahan orang percaya. Itu yang kenapa menjadi menarik bagi saya di pasal ayat di 46 dan 47. Iya. Jadi benar kelihatan ya kehidupan yang berdampak gitu. Nah, gimana nih dengan gereja kita ya? Oke, mungkin Kak Rizkia bisa share juga sekalian pelajaran apa yang sudah didapat dari ayat ini. Ya, waktunya ternyata sudah sangat mepet. Wah, oke, saya singkat. Jadi pertama saya belajar pasal 2 secara keseluruhan. Saya belajar bahwa Roh Kudus dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid itu dari sekian banyak fungsi, salah satu fungsi utamanya memampukan mereka memperlengkapi murid-murid bersaksi mengenai Ia kepada semua orang. Jadi baik itu melalui perkataan seperti perikop khotbah Petrus maupun dalam perbuatan seperti perikop ketiga, cara hidup hidup jemaat mula-mula. Dan khusus di ayat yang saya pilih ini, saya belajar bagaimana Roh Kudus memampukan para murid juga untuk menjadi saksi Kristus melalui tindakan-tindakan kasih mereka. Jadi ternyata tindakan kasih ini saya belajar juga berdampak dan sebagai pendukung dalam menyampaikan kabar baik, ataupun mungkin kita bisa rasakan juga mungkin tanpa perlu berkata-kata, melalui tindakan kasih para murid juga digerakkan. Yang digerakkan oleh Roh Kudus dapat mengubah orang-orang sekitarnya untuk bisa menerima Kristus. Itu Kak Roma. Oke. Jadi yang digerakkan bukan hanya sebagian ya, tapi seluruh kehidupan digerakkan untuk berani bersaksi melalui perkataan, perbuatan, dan juga dengan kasih. Oke, puji Tuhan ya. Ini menjadi terakhir ya, aplikasi. Nah, ini kalau kita nggak aplikasi, percuma kita belajar dan juga mendalami firman sampai kalau belum tuntas sampai aplikasi. Nah, aplikasi yang mau dilakukan terhadap pribadi maupun juga gereja, Kak. Karena minggu ini kan kita juga merayakan lahirnya gereja nanti Pentakosta. Yang saya mungkin dapat renungkan tadi seperti saya sudah bilang, dan juga aplikasi yang bisa saya lakukan ya, pertama saya ataupun kita gereja sudah ditebus, sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi kita punya tanggung jawab rohani untuk menjadi saksi Kristus secara seimbang, baik maupun dalam perkataan maupun juga tindakan atau perbuatan kita. Ini juga menjadi bahan refleksi saya gitu. Apakah saya sudah menjadi seorang Kristen yang disukai oleh semua orang, atau jangan-jangan saya jadi orang Kristen batu sandungan gitu ya. Atau misalnya sering juga kadang-kadang kita menjadi orang percaya menara gading gitu ya, menarik, mungkin terlihat diberkati, disertai, kehidupan kita dekat dengan Tuhan, tapi nggak berdampak. Atau bahasa saya menjadi Kristen yang membumi gitu ya, menjadi dampak bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Ya. Itu Kak Roma. Puji Tuhan ya. Ya, tentunya aplikasi Kak Iskia ini diharapkan oleh banyak tubuh Kristus saat ini dan juga kita ya mendengar pada malam hari ini. Iya Bu, ini banyak sekali pertanyaan Bu. Apakah kita akan bacakan? Ternyata menarik dan iya. Ya. Okay. Ini saya lihat teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti kita ini juga punya interest nih untuk ikut gabung sama-sama. Iya. Nah, gimana? Mau dibacain? Mau dibacain? Boleh. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Lani. Bertanya demikian, karena kita tadi membahas pertobatan. Tolong tanya, apakah pertobatan itu termasuk tanda seseorang lahir baru? Gimana, Ter? Iya, kan pertobatan ini kan terjadi setelah kita lahir baru gitu. Iya. Apakah bagaimana menurut Tere melalui pertanyaan Kak Lan ini, Bu Lani? Tadi kan udah kita bilang, udah kita bahas juga gitu. Jadi kalau keselamatan itu kan Tuhan yang mengaruniakan gitu, dan pertobatan itu kita yang
itu sebagai bukti kalau kita itu udah mau gitu mengikut Tuhan Yesus gitu. Itu sih, jadi pertobatan itu apa, setelah kita lahir baru kita setiap hari harus mau diperbarui dan bertobat. Itu sih Kak, yang mungkin bisa ditambahkan. Ya, saya kira pertobatan itu merupakan salah satu respons ya, ketika roh yang ada di dalam kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, maka kita merespons dengan tahu siapakah kita di hadapan Allah. Kita bukan orang yang baik, kita orang yang berdosa, dan karena itu kita perlu bertobat supaya apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita itu menjadi satu kesadaran ya, bahwa kita bukanlah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan, sehingga kita tahu kita hanya ciptaan saja yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita perlu bertobat untuk kita boleh menyadari bahwa Allah itu suci dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, oke. Jadi kiranya menjawab ya dari pertanyaan Ibu Lani, dan sekaligus ada tanggapan juga dari Ibu Lani. Cuma mula-mula karena kualitas maka Tuhan tambahkan kuantitasnya. Sedangkan di zaman sekarang banyak gereja yang mengejar kuantitas daripada kualitas, ya sangat disayangkan. Nah, ini saatnya Bu kita berdoa bagi gereja ya Bu ya. Oke, ada satu pertanyaan dari Ibu Winarti, apakah Roh Kudus baru dicurahkan saat Pentakosta atau Roh Kudus sebagai pribadi Tritunggal sudah ada sejak awal penciptaan? Nah, ini mungkin Ibu Yulia yang bisa jawab nih. Oh enggak, saya pengen dengar dari Hizkia. Gimana menurut kamu? Roh Kudus sudah ada sejak dulu atau Roh Kudus baru dicurahkan ketika hari Pentakosta? Sebetulnya karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tuhan, jadi dia sudah ada dari sejak semula, Bu. Amin. Iya, iya. Tapi Hanya karya saja Roh Kudus karya. Ya, baru Betul. dinyatakan ketika Kristus sudah naik ke surga, dan seperti janji Kristus bahwa dia akan mengirim penolong untuk menyertai kita ya, sehingga Roh Kudus karyanya sekarang menjadi lebih nyata dibandingkan sebelumnya ya. Oke, ya jadi waktu udah terasa ini sudah lebih dari. Jadi ada satu lagi poin terakhir dari Ibu Lani. Poinnya sangat bagus, tindakan kasih seperti kasih Yesus. Nah, ini menanggapi dari aplikasi dari Kak Hizkia yang di-sharingkan kepada kita. Nah, sepertinya sudah terjawab semua ya Bu ya. Ini dari Ibu Evi. Oke, oh iya kelewatan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Evi, saat itu juga ada baptisan Yohanes, jadi ditekankan dalam nama Yesus Kristus. Betul ya, kebanyakan kata baptis saat itu yang dikenal adalah apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya. Karena itu ketika Petrus mengatakan harus dibaptis, bukan seperti baptisan Yohanes, tetapi baptisan yang baru, yaitu di dalam nama Allah Tritunggal, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Ya, thank you Ibu Evi untuk mengingatkan itu. Oke, jadi sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman, dan terima kasih karena bisa bergabung dalam PA hari ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Hizkia dan juga Kak Tere yang sudah berkenan untuk menggali bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2, dan untuk itu saya akan serahkan Bu Yulia untuk menyimpulkan dari pembahasan Kisah Para Rasul 2 ini. Ya, terima kasih pertama-tama untuk Tere dan Hizkia yang sudah membagikan penggaliannya pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali karena melalui ayat 38, walaupun kita nggak membahas semuanya nih, kita nggak bisa menggali semuanya ya, tapi dari ayat 38 dan 346, 47, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya pikir pasal 2 ini banyak surprise. Salah satu surprise-nya adalah Tuhan berkarya melalui turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ya. Dan pada hari itu Petrus juga bisa berkhotbah menjelaskan tentang siapakah Kristus dan bagaimana Kristus bangkit dan dia datang untuk menyelamatkan kita, dan itu membuat orang menjadi tahu gitu ya, seperti tadi Tere katakan, mereka menjadi bertanya-tanya, lalu gimana nih kita, bagaimana kita bisa diselamatkan gitu ya. Karena itu Petrus menjawab, ya you harus bertobat dan harus menerima pengampunan dosa dari Allah, dan juga untuk menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia bahasa lidah ya, tetapi karunia hidup baru di dalam Kristus, karena Kristuslah yang
menghidupkan roh kita, dan karena itu karya Roh Kudus menjadi nyata karena Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya di dalam hati kita, gitu ya. Nah, apa yang tadi Tere saksikan melalui aplikasi yang dia inginkan adalah supaya hidup kita itu menjadi hidup yang selalu diperbarui setiap hari, sehingga kita semakin karya Kristus semakin nyata di dalam hidup kita, dan Roh Kudus semakin menguatkan kita untuk memiliki iman yang kuat dan memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi bagi Kristus, ya. Dan sangat nyata di dalam kehidupan jemaat mula-mula seperti tadi yang Iskia jelaskan, mereka hidup dengan luar biasa. Ini benar-benar jemaat ideal. Yap. Kalau bisa ada kayak gitu, aku mau itu. Nah, akan gimana pindah gereja. gerejanya? Iya, tapi sungguh itu jemaat mula-mula menjadi satu sampel ya, gambaran bagaimana jemaat itu, jemaat yang dikehendaki Tuhan adalah jemaat yang tadi yang dikatakan oleh Hizkia ya, hidup di dalam kasih Kristus, di dalam kemurahan, di dalam generosity, di dalam mereka kerinduan untuk saling menolong satu dengan yang lain, dan mereka punya hati yang tulus, mereka punya kegembiraan, sukacita. Saya jadi mikir nih, kalau orang Kristen mungkin kalau kita melihat selalu murung setiap hari, selalu sedih setiap hari, wah itu perlu dipertanyakan ya. Karena di jemaat mula-mula kita tahu walaupun mereka nanti akan mengalami banyak masalah ya, tetapi sukacita itu tetap diberikan oleh Tuhan di antara kita, gitu ya. Jadi contoh dari kehidupan gereja mula-mula ini sungguh nyata, dan mereka ditambahkan tadi kayak Bu Lina, jangan hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Bagaimana kualitas itu kita bisa tahu? Ya karena mereka diselamatkan, gitu ya. Kita melihat bagaimana mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi terima kasih Hizkia untuk untuk aplikasinya. Kiranya semua dari kita juga sungguh boleh diperbarui ya hidup kita, sehingga kita memiliki semua ciri-ciri dari jemaat mula-mula, sehingga kita benar-benar hidup mencerminkan kasih Tuhan dan dilihat oleh orang bukan sebagai pura-pura, tetapi sungguh-sungguh tulus, gitu ya, dan memuliakan nama Tuhan. Ya, thank you banyak untuk Hizkia dan Tere. Terima kasih juga untuk Roma yang sudah membantu kita untuk menuntun kita menggali Alkitab pada malam hari ini. Ya, teman-teman, aduh waktu sudah lewat benar-benar nih, kita harus selesai karena sudah 45 menit kita melakukan PA. Ya, bersyukur ada perpanjangan waktu. Sekarang kita kalau lakukan PA mau 45 menit karena kita waktu yang pertama 30 menit nggak cukup ternyata. Jadi kita akan lakukan 45 menit dan ini harus selesai. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan semoga kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan sekali lagi, thank you untuk Hizkia dan Tere dan Roma. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bu Yulia, Iya, ya, kita akan tutup dulu dalam doa ya sebelum kita berpisah. Apakah saya boleh minta dengan kasih Saudara Hizkia untuk tutup dalam doa? Iya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, bersama dengan tim Sabda YOPA, Ibu Yulia, Kak Roma, dan juga Kak Tere. Dan hamba Tuhan, kami hari ini sangat bersukacita karena kami mendapatkan banyak hal. Firman-Mu dibukakan, Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi kami, sehingga kami semakin mengerti Tuhan, mengenai pasal Kisah Para Rasul 2 ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga untuk hari ini Tuhan, supaya kiranya pelayanan Sabda dan juga AYOPA semakin terus berkati, sertai Tuhan, dan semakin banyak orang yang diberkati melalui pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, itulah doa dan pengucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, saya undang untuk minggu depan ya, setiap hari Senin jam 7.30 kita akan lakukan PA bersama, dan kita akan memilih pasal-pasal yang top, pasal-pasal yang sudah kita kenal, gitu ya, supaya kita tidak terintimidasi ketika kita membaca Alkitab. Kalau ayat-ayat yang susah yang nggak kita kenal, mungkin kita akan mikir banyak, gitu ya. Tetapi kita akan membahas ayat yang terkenal supaya kita bisa melihat dengan cara pandang baru, dengan
hasil yang baru karena kita lakukan ini tidak sendiri tapi bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk minggu depan, Roma, kita akan membahas apa nih? Kita mau bahas Yohanes. Yohanes pasal 1 itu juga pasal yang sangat-sangat terkenal. Jadi teman-teman saya undang untuk belajar dulu pasal 1, nanti kita bisa berbagi. Teman-teman yang sudah mendapatkan berkat, silahkan langsung tulis di komentar ya, berkat-berkatnya apa nih, supaya kita bisa saling berbagi.